Bahkan di PBB kita lihat juga orang macam-macam kan. Gaddafi malah menanginkan itu Gaddafi itu. Kan pernah di kita ini pakai jubah, ini kasih fotonya Umar Mukhtar gitu kan. Jadi kita dihargai sebagai itu budaya lokal sana. Kalau tempat-tempat yang belum bisa seperti itu ya kita semestinya harus bisa menyesuaikan selama tidak keluar daripada koridor syariah. Ini sangat-sangat penting. Beberapa teman-teman itu seringkali ada teman-teman dari teman-teman kita yang sering keliling desa-desa gitu kan. Saya ingatkan kalau di sini begini mas, ya kan sebaiknya begini. Kita kasih tahu arahannya. Dan kalau mau menyentuh masyarakat sini, kurangnya kita caranya begini. Kalau selamat datang. Tensi, ini perlu ada seni. Intinya, Islam itu tidak bertentangan dengan al-hadar, dengan peradaban. Dia bertentangan dengan al-madaniyah, dengan kemajuan, dengan apa itu, dengan teknologi dan sebagainya. Sama sekali tidak bertentangan. Karena teknologi dan kemajuan itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk hadis satu cek dulu hadis itu. Saat ini saya tidak tahu status apakah dia benar-benar sofinya seperti apa, tidak tahu. Yang mau saya bahas adalah masalah apa itu ISIS dan masalah tentang kajian itu bentuk negara dan sebagainya itu. Tahun 2006 saat itu saya masih mengajar di UNS terus Muhammadiyah Surakarta dosen. Kita pernah mengundang Syekh Profesor Dr. Muhammad Zuhairi. Beliau adiknya Syekh Wahbah Zuhairi, mufassir yang sangat terkenal. Kita pernah undang Syekh Muhammad Zuhairi ini pakar usul fikih dan fikih. Beliau S3 bidang fikih dari Al-Azhar. Beliau adalah ketua Persatuan Fuqaha Al-Islami. Jadi ada perkumpulan ahli fikih dunia Islam, dia ketuanya. Kita undang ke UNS, kita dialog. Di antaranya kita menanyakan masalah itu tadi. Ada kalimat yang penting yang beliau sampaikan. Ya, tentang ada teman kita yang sangat menggebu-gebu, kita harusnya sekarang sudah khilafah. Sangat menggebu-gebu. Ada kalimat penting dari Syekh ini yang sangat penting sekali. Syekh ini mengatakan begini. Kita pernah dalam perkumpulan ahli fikih, seluruh dunia Islam datang, pakar-pakar fikihnya. Kita pernah menyepakati, kata Syekh Muhammad Zuhairi, kita pernah menyepakati namanya wahdatul ru'yah, kesatuan ru'yah di seluruh dunia Islam. Artinya, kalau di suatu tempat di dunia Islam mana saja itu sudah tampak hilal, maka secara otomatis seluruh dunia ikut. Seluruh fuqaha sudah sepakat. Demi apa? Demi syiar Islam di persatuan Islam. Sudah sepakat. Dia selalu akan sepakat kapan tahun baru Hijriah, kapan awal Ramadan, kapan itu nggak akan ada masalah kalau ada wahdatul ru'yah. Jadi kalau kita melihat orang berdua ya secara otomatis tinggal masalah jamnya saja. Tapi akan terjadi di hari yang sama. Seluruh fuqaha sepakat itu pun sudah melewati dari semuanya. Kata saya Muhammad Zuhairi, itu kesepakatan di forum ahli fikih, tapi ketika pulang ke negara masing-masing, karena pemerintahnya berbeda-beda, tetap nggak bisa sepakat. Maka saya Muhammad Zuhairi mengatakan, bagaimana mau bikin khilafah? Menyatukan awal bulan saja belum bisa. Terus saya Muhammad Zuhairi mengatakan, sekarang kalau khilafah, saya tanya sama Zuhairi, ibu kotanya mau di mana? Teman-teman, ibu kotanya mau di mana? Ibu kotanya Istanbul, Turki. Mau orang Kairo mau? Mubarak nanti kan jauh itu zaman Mubarak. Mubarak kan mengatakan la'ah. Yang mana mengatakan la'ah? Saudi apalagi yang masa Fatimul Haramain. La'ah. Oke, Turki enggak. Kalau kemudian ibu kotanya udah karena itu zaman Rasul Madinah. Bilang Madinah. Iran akan mengatakan la. Mesir akan mengatakan la.
khalifahnya siapa. Kalau dipimpin oleh negara-negara Islam saat itu, sekarang misalnya yang punya negara jajah negara tentara misalnya, Sisi, seluruh dunia bilang lah. Bisa bilang Jokowi, mungkin yang lain ada bilang enggak. Jadi tempat kan itu kan. Terus orang Malaysia bilang Muhammad Najib, mungkin bilang wah siapa? Orang Arab bilang begitu. Raja Abdullah, nanti orang Mesir bilang lah. Susah. Maka perjalanan untuk ke arah sana panjang. Itu yang paling penting saat ini, dunia Islam saat ini adalah mengembalikan ruhul ukhuwah. Yang terbesar sekarang ini ruh untuk ukhuwah. Ruh untuk ukhuwah ini yang paling jadi problem. Ya kan? Itu masuk di negeri kita juga. Ini problem untuk ruhul. Bagaimana kalau kita punya satu program bagus, kita mendukung. Itu namanya ruhul ukhuwah. Di Indonesia kalau ini punya program, di sini juga saya harus bikin program yang lain yang lebih baik. Bukannya kemudian barang-barang menyembunyikan dalam bahasa Jawa itu enggak. Harusnya begitu. Para pakar ekonomi Islam, pakarnya nih, pakar ekonomi. Para pakar ekonomi sejak saya kuliah di Kairo sudah sepakat. Dunia Islam itu perlu ada perlu pasar bersama dunia Islam. Dulu S2 saya ada mata kuliah tentang potensi-potensi SDA di dunia Islam. Pakistan punya ini, Arab Saudi punya ini, Indonesia punya ini, semua. Itu hampir 65% sumber daya alam itu ada di dunia Islam. Apalagi ketika Soviet terbentuk, ya kan? Itu kemudian jadi muncul ada macam-macam. Itu sana tuh sumber-sumber minyak macam-macam itu. Orang juga macam-macam di sana. Itu kita kaya raya. Tapi kita nggak bisa bikin pasar bersama. Atau mudah lah kita pergi haji, beli kopiah. Bukan made in Indonesia atau made in Malaysia atau made in Saudi juga bukan, made in China. Kopiah yang dipakai yang dibawa ke Indonesia nanti itu oleh-oleh itu made in sajadah, made in China. Kalau kita Cina, 90%-nya itu bukan Muslim. Muslim kita di sana di Uighur tertindas. Tapi kita nggak ngapa-ngapain, malah difasilitasi dengan aja kita beli itu linknya seperti itu. Dan coba kalau kopiah macam-macam dari Indonesia, hidup itu Solo kaya raya, Bandung kaya raya. Orang-orang nggak perlu lagi tenaga kita harus kerja di Saudi, malah di rumah jahit. Terusnya kan begitu. Kita makan buah-buahan di Saudi dari mana? Thailand. Serius? Thailand. Makan mangga itu di Saudi itu yang jus mangga yang keren itu enak itu Thailand. Saya pernah ketika 300 tahun kan kangen banget tuh sama durian. Ketika sampai Saudi, saya cari durian, makan durian 35 rial per gelondong zaman itu. Saya cari, itu saya tanya, dari mana? Thailand. Min Thailand. Ya kan? Apa kita nggak bisa pisang? Masa nggak bisa datangin pisang dari seluruh Indonesia yang berpulau-pulau itu? Sana nggak bisa. Sarden itu nggak beda. Ada yang dari Argentina, dari mana-mana. Kita yang lautan itu nggak bisa, kan gitu kan? Ini karena kita nggak ada pasar bersama yang real. Kalau bisa kan enak, ya kan? Dari mana nih dijual kemana? Dunia Islam udah luar biasa. Devisa itu akan membesarkan negara-negara Islam, membesarkan kita semuanya. Itu pakar-pakar ekonomi dunia Islam itu udah kumpul, tapi begitu udah masuk ke kebijakan itu dulu belum. Jadi kalau dimulai yang tidak menyinggung kekuasaan betul-betul, dimulai dari itu bisa, misalnya itu dulu
kulturalnya dimulai dulu. Itu baru akan bisa tanpa harus teriak-teriak. Itu otomatis. Menurut saya secara pribadi, kalau lihat contoh khilafah saat ini, itu Uni Eropa. Uni Eropa tanpa harus bilang khilafah, tapi sistemnya udah kayak khilafah. Kita beli barang di Jerman yang duty free nggak ada ininya di Jerman, itu ngambil pajaknya di mana? Pulang mau lewat Prancis, ngambil pajak di Prancis bisa. Padahal beli barang di Jerman, mata uang jadi satu. Yunani kelaparan, Prancis pajaknya ditingkatkan. Untuk apa? Untuk bantu Yunani. Sampai saya tengok di Mas itu pemuda-pemuda beberapa demo karena pajaknya naik ya. Dan mereka tahu itu untuk membantu Yunani. Kok bisa? Kalau kita lihat dulu ada mirip Mas. Mesir. Hanya namanya saja, dan nama sebenarnya kan dicari hadis manapun nggak ada penamaan sungguhnya kan. Kalau sistemnya bagus, ukhuwahnya bagus, itu sudah otomatis nanti itu. Sekarang ada ketua Uni Eropa yang tanpa harus menyebut. Kalau mau lihat ya itu udah kayak mirip khilafah itu Uni Eropa itu. Karena satu negara terancam itu negara yang lain dia ikut. Nah, kalau pada ekonominya maaf lebih paham nih. Nah, bagaimana Yunani goyang kok Perancis naikkan pajak. Lalu negara apa? Dikirim untuk ke Yunani. Nah, ini sedikit contoh ya. Dari ibu. Oke. Dua hadis yang sepertinya bertentangan. Jadi sesungguhnya hadis itu nggak bertentangan. Hadis itu hadis yang bahwa Rasul menjelaskan kepada umatnya, pada sahabat yang bertanya, apakah masuk surga karena amal? Rasul menjelaskan bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Seluruhnya ini baik Nabi sekalipun masuk surganya bukan karena amal. Jadi lebih menjelaskan jangan membanggakan amal. Sebab amal kita kalau ditimbang dengan rahmatnya Allah, nikmatnya Allah itu nggak ada apa-apanya. Di hadis yang lain bentuknya berbeda. Di hadis yang lain Nabi menceritakan kelak di akhirat ada orang yang Allah katakan kepada orang itu, wahai fulan, masuklah ke surgaku dengan rahmatku. Orang itu menjawab, tidak wahai Allah, aku masuk surga karena amalku. Allah kemudian mengatakan, baik, kalau begitu kita timbang amalnya ditimbang dan tidak ada apa-apanya dibandingkan amal. Akhirnya masukkan dia ke neraka. Jadi itu dipahami seperti itu. Jadi Rasulullah tetap orang yang pertama kali membuka pintu surga Rasul itu juga tentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang pertama kali membuka pintu surga itu adalah Rasulullah. Tidak bermakna Rasul juga gak jelas nasibnya. Ada yang ngomongnya agak kurang tepat misalnya. Rasul gak dijamin masuk surga sama Allah, jadi gak jelas nasibnya adalah kita. Enggak, Rasul tetap dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu. Ada banyak hadis menjelaskan. Hadis mengatakan anak awal syafi'. Aku adalah orang yang memberikan syafaat. Anak awal man qura babal jannah. Aku orang yang pertama kali mengetuk membuka pintu surga. Ini Rasulullah. Ada 10 sahabat yang masuk surga. Abu Bakar fil jannah, ini fil jannah. Semua masuk surga. Rasul memberitahukan bahwa mereka itu ahli jannah. Itu tentu semuanya bukan karena amal. Amalnya sudah jelas amal soleh, tapi masuk surganya itu bukan karena besarnya amal itu. Kalau besarnya amal itu, ya nggak mencukupi. Nggak mencukupi, tetap karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bahkan orang bisa beramal soleh pun itu juga rahmat Allah. Kita bisa sholat itu karena rahmat Allah, karena Allah menggerakkan kita bisa sholat. Semoga bisa dipahami. Hadis itu nggak bertentangan karena konteksnya berbeda. Hadis ini ketika dalam kondisi apa, dalam kondisi apa. Ada astagfirullahaladzim. Bisa ulang saya
kehadiran Pak Ustadz dan juga penanya Siti dan Mbak Erin. Semoga sudah cukup menjawab tanda-tanya yang di dalam kepala kita. Sebelum melanjutkan, saya ingin menyampaikan sebetulnya waktu kita sudah habis ya. Kita juga harus sholat asar. Jadi mungkin ini kita tutup dengan surprise. Untuk pertanyaan, mohon maaf, mungkin kita cukupkan di sini karena seperti Ustaz tadi katakan pertanyaan itu sudah pertanyaan umat. Jadi mungkin sudah bernilai bukan cuma 4 orang, ya ratusan orang. Semoga kita semua punya pertanyaan itu kan dalam hati kita dan jawab pada hari ini. Mohon maaf ya. Ya, jadi kita terakhir adalah dengan surprise. Mau memberikan pertanyaan. Pertanyaan mudah sekali. Ini untuk bapak-bapak. Bapak selalu mudah ya. Rasulullah ketika berumur 6 tahun oleh ibundanya yaitu Aminah diajak untuk ziarah mengunjungi makam ayahandanya Abdullah di kampung Abwa. Sampai di sana kemudian sang ibunda wafat. Rasulullah kemudian dibawa pulang, diasuh di perjalanan oleh seorang yang sangat mencintai Rasulullah. Siapakah perempuan itu? Ya mas, ya. Ya ini, ya. Iya yang, yang tinggi tadi kan ngantongnya itu. Siapakah? Indra. Siapa? Ummu? Siapa? Aiman atau Iman? Aiman, betul. Mudah kan pertanyaannya? Ya untuk ibu-ibu. Mudah bu, tenang bu. Pertanyaannya agak sedikit berbeda. Insya Allah di bulan November saya mau mengeluarkan novel baru. Apa judulnya kalau ada yang tahu? Sudah saya umumkan di Twitter, sudah dimuat di Republika. Mudah kan pertanyaannya kan? Ada yang tahu katanya? Ya. Apa? Api Tauhid, betul. Khusus untuk ibu nanti saya kasih hadiah Api Tauhid. Berarti yang hadiah ini batal. Ya ini batal. Untuk ibu bukan hadiah ini ya. Seorang sahabat Nabi yang ketika masih kecil dibawa ibunya untuk membantu Rasulullah, namanya siapa? Ya. Anas bin Malik, betul. Ya kan? Ibu nanti hubungi istri saya, minta alamatnya supaya bisa dikirim Api Tauhid. Oke, terima kasih. Ada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Jadi saat mungkin penerima door prize bisa kita panggil untuk menerima door prize sekarang. Silakan. Tadi yang mendapat door prize Mas Hendri, kemudian yaitu dari saya, terus tadi satu lagi Mas siapa? Ya, silakan maju mungkin. Ngasihnya gimana? Terus ada yang kasih ya, terus kameramen kalau ada. Kameramen siap? Oke, foto dulu. Kamerawati boleh. Kecil.
Oh, itu di luar kekuasaan kami. Iya. Iya, mungkin nanti bisa dinego, Bu. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian mungkin sesi kedua kita akhiri. Alhamdulillah lancar dan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari Rausiah kajian pada hari ini yang telah disampaikan oleh Rabbi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian mungkin sekedar mengingat tadi kotak infak sudah diputar atau belum? Belum diputar. Dan Haji? Haji? Nyambutan ya, Haji? jadi nanti sebetulnya mau ada foto bareng, tapi foto barengnya telah di akhir acara. Nah, jadi jangan pulang dulu. Jadi insya Allah kita sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, mungkin kita akan sholat asar dulu. Haji? Haji? Oke, asal. Sekarang aja Haji. Haji dulu. Oke, mungkin terakhir pada saat kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas tausiah yang kita pada hari ini. Semoga kedepannya pun kita bisa bertemu lagi, bisa meminta frekuensi lagi, dan kita mungkin bisa bertemu lagi di lain tempat, terutama di Singapura. Oke, dan mungkin acara selanjutnya adalah karena tadi pembawa acaranya sudah pulang, jadi mau acara dioper saya. Jadi saya langsung saja, acara selanjutnya adalah sambutan untuk jemaah haji Indonesia yang berangkat dari Jepang yang akan disampaikan oleh Ketua KMI, Pak Medi. Ya, suara Pak Medi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Rekan-rekan yang bersama kami sampaikan penghargaan selesai kepada Kang Abid yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan tausiah yang sangat berharga pada masyarakat muslim yang ada di Jepang. Semoga ini menjadi amal jariah dan menjadi amal yang soleh bagi ustaz dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan alhamdulillah kita dari KBRI dan mungkin ada beberapa dari teman-teman melalui travel, pertama kita ada orang mewakili saya, mewakili dan teman-teman beserta istri, alhamdulillah dapat berangkat naik haji ke Mekah beberapa hari yang lalu, dan alhamdulillah itu memang suatu rahmat, karena kalau kita menunggu di Indonesia untuk haji plus saja itu lebih kurang menunggu 5 tahun, tapi kita bisa mengatakan yang ada kuota yang berlimpah. Setahu saya yang dari KBRI dan teman-teman ada 9 orang, kemudian juga melalui travel R1 dan Mian lebih kurang ada 150 ke 150 orang. Jadi katanya sebagian besar itu adalah keluarga Indonesia. Jadi memang mudah-mudahan ini suatu pengalaman yang baik, rohani yang baik sekali bagi kita semua, mumpung di Jepang. Dan alhamdulillah itu harganya jauh berbeda di Indonesia. Setingkat yang kita sekarang ini adalah lebih kurang 5.000 US dollar, atau bagi non traveler 480.000 yen, sekitar 50 juta. Di Indonesia setingkat harganya lebih kurang 120 juta rupiah, sama seperti haji plus. Jadi saya berharap dan berdoa kepada Allah SWT semoga bagi rekan-rekan semua yang ada dari masyarakat Islam yang ada di Jepang ini bisa memanfaatkan
ngumpul di Jepang. Karena kalau di Indonesia itu menunggu 15 sampai 20 tahun. Bahkan di Malaysia itu sampai 30-40 tahun. Jadi begitu lahir harus didaftarkan ke haji. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, rezeki yang halal dan thayyib kepada bapak-bapak ibu sekalian, semoga bisa pergi menunaikan rukun Islam yang dimakan dalam hati. Dan kami alhamdulillah berkat doa bapak-bapak dan ibu sekalian dapat selamat pulang pergi dari Tokyo ke Mekah, Madinah, jadi kembali ke Tokyo dengan selamat walaupun sedikit batuk dan flu. Kata orang kalau tidak batuk itu bukan manusia, bukan. Jadi alhamdulillah itulah suatu pengalaman rohani yang betul-betul seperti sampaikan Kang Abid tadi. Kalau kita memang di Raudah di Madinah itu memang beda. Kita akan sedih lah. Mungkin kita nggak akan mau lagi ke Indonesia. Dan alhamdulillah ini pengalaman saya kedua. Karena waktu itu saya tahun 2001 bersama orang tua. Dan alhamdulillah kita ingin terus ke sana. Dan Allah akan memberikan rezeki, yakinlah. Sepanjang kita punya niat, berarti bukan kita selalu panggil saya, semuanya sudah dipanggil Allah. Tergantung kita sekarang menggerakkan niat kita mau menuju ke sana atau tidak. Demikian pengalaman yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan semangat ukhuwah kita betul menjadi sebagaimana disampaikan Kang Abid tadi, bahwa semangat ukhuwah itu adalah sulit kita tantang kita. Mudah-mudahan KNI merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita dan juga meningkatkan ibadah kita. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf sekali setelah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada nanti ya perwakilan dari haji ya. Insyaallah akan ada penyerahan kenang-kenangan dari haji kepada Haji secara simbolik ya dilakukan oleh Pak Jamal. Mungkin cukup tanya. Oh, foto dulu. Ya, alhamdulillah acara terakhir mengenai haji pun telah kita selesaikan dengan lancar. Saya ingin sedikit cerita tentang haji. Seperti disampaikan oleh Pak Medi tadi, memang kesempatan haji dari Jepang itu nilainya sangat tinggi, sangat berharga untuk kita semua. Jadi tolong jangan dilewatkan. Saya alhamdulillah sudah berhaji bahkan 2 kali dari Jepang, dan ini pun karena izin dari Allah SWT. Dan saya haji 2 tahun berturut-turut. Ini sebetulnya mungkin melanggar secara aturan yang telah dibuat oleh pihak Arab, tetapi ya karena kondisi saya harus berangkat lagi. Yang pertama saya sendirian, yang kedua saya dengan istri, dan itu bisa. Oke, dan tolong kesempatan itu jangan sampai disia-siakan pada Bapak Ibu yang sudah bisa datang ke Jepang untuk bisa berangkat haji dari Jepang, insya Allah. Banyak sekali kelebihannya, dan mungkin saya ingin sedikit memberikan bocoran. Saya selama 2 tahun pada saat pergi haji itu pun saya membantu travel untuk mengakomodir kebutuhan calon jemaah dari Indonesia. Setiap tahun ada masalah, tetapi yang paling penting adalah syarat-syarat dokumen kita itu harus lengkap. Intinya sebetulnya itu, kalau itu lengkap, insya Allah kita bisa berangkat. Nah, syarat paling awal adalah agar aman dan insya Allah hampir pasti dibolehkan berangkat adalah adanya kartu identitas alien card di Jepang. Jadi kalau ingin memberangkatkan orang tua atau saudara itu terserah gimana caranya. Kalau dapat kartu ini langsung berangkat. Kalau nggak dapat, kemungkinan besar ditolak pada saat pendaftaran karena kemungkinan besar tidak bisa. Oke, jadi saya sendiri tidak tahu bagaimana cara mendapatkan alien card ya. Misalnya minimal 6 bulan saya dapat, kalau itu luar biasa, bisa diusahakan. Intinya seperti itu. Yang kedua seperti kata Pak Medi, insya Allah kalau kita niatkan dengan kuat, kesempatan itu ada dan sangat di luar dugaan. Haji itu Allah yang mengundang, bahkan orang sudah dapat visa, tiket sudah siap, tinggal berangkat, dan jadi berangkat itu ada karena sakit misalnya. Itu terjadi pada saat berangkat.
Bahkan ada orang seperti saya yang tahun sebelumnya sudah pergi haji, aslinya nggak boleh. Tapi itu pada Allah izinkan saya berangkat menemani istri saya. Jadi mohon kesempatan berangkat haji dari Jepang jangan disia-siakan karena toh kuotanya juga sangat leluasa ya, tidak ada batas sebenarnya. Jadi kalau kita dari awal sudah kontak segala macam, insya Allah ada kesempatan untuk berangkat. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Dari panitia kami ucapkan sekali lagi. Ada pesan sponsor? Yang lain? Tidak ada. Oh, bazar masih ada nggak ya? Ya, kalau misalnya masih ada bazar, silakan ini bazar. Demikian serangkaian acara kita. Nanti kita tutup dengan foto bersama insya Allah dan juga sholat asar berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk foto bagaimana? Kameramen. Backgroundnya mana ya? Yang ini aja kan? Oke, mungkin yang ingin berfoto mungkin kita sekalian atau beda-beda? Laki-laki dulu atau sekalian? Enggak cukup laki-laki dulu. Oke, mungkin laki-laki dulu.